ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة عبد جلت حيلته ورسوله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج ما أنا به بسر بسم الله الرحمن الرحيم. وقد قال الله تعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال في آية أخرى قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin mukarramin yang sama-sama kita muliakan, segenap pengurusan daripada Dewan Kemakmuran Musalla Al-Muhajirin yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sama-sama kita muliakan para tokoh masyarakat, para sepuh, para hujan, aparatur pemerintahan, Bapak RT, Bapak RW, para asatidzah, hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rangkaian daripada bentuk tahaddud binikmah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dari diri kita sebagai seorang makhluk, seorang hamba tidak pernah henti-hentinya untuk selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia serta kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Di dalam kehidupan dunia ini, dari karunia dan kenikmatan yang tiada terhitung jumlahnya, di mana kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dari kenikmatan-kenikmatan tersebut itu bisa menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu beristiqamah di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang selalu beristiqamah memelihara, menjaga diri kita untuk tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu beristiqamah di dalam berjalan di atas syariatnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan sunnah-sunnahnya, yang dimana itu semua dapat menjadi sebuah kebaikan yang Allah akan berikan kepada kita, tidak hanya di dalam kehidupan dunia, tapi insya Allah di dalam kehidupan akhirat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita limpah curahkan kehadiran junjungan alam kekasih Allah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mudah-mudahan kita menjadi umatnya, kita bisa mendapatkan daripada syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kita ketahui di mana pada saat ini kita telah berada pada mawasimil khair. Kita telah berada di musim daripada kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalamnya. Dan pada saat ini juga di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, dan begitu juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak memberikan berbagai macam bentuk anjuran-anjurannya kepada kita untuk listi'dadi lidukhul Ramadan, untuk mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya di dalam menyambut bulan suci Ramadan. Hal yang perlu kita perhatikan di dalam mempersiapkan daripada apa yang akan kita laksanakan nanti, daripada ibadah-ibadah yang wajib ataupun ibadah-ibadah yang sunnah, sebagaimana telah dijelaskan baik di dalam aturan-aturan yang telah Allah tetapkan di dalam agama kita, ataupun apa yang telah baginda Rasulullah ajarkan kepada kita melalui kaifiyat,
melalui tata cara daripada pelaksanaan ibadah puasa Ramadan itu sendiri, ataupun hal-hal yang dapat menjadi sebuah kebaikan di dalam menyempurnakan daripada kewajiban kita di dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan nanti. Dan kita ketahui pula bahwa sesungguhnya ibadah puasa ini merupakan salah satu ibadah yang tidak hanya Allah turunkan, yang tidak hanya Allah wajibkan kepada kita umatnya baginda Rasulullah. Akan tetapi ibadah puasa ini telah Allah perintahkan, telah Allah wajibkan kepada mereka umat-umat daripada nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu. Hanya di dalam masalah kaifiyat, di dalam masalah tata cara pelaksanaannya saja yang berbeda. Mereka memang diperintahkan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa. Akan tetapi Allah tidak memberikan kepada mereka Ramadan. Karena Ramadan ini adalah khususiyat hadhil ummah, merupakan al-khususiyat, merupakan kekhususan yang Allah jadikan untuk umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan tidak diberikan kepada umatnya Nabi Allah Nuh. Ramadan tidak diberikan kepada umatnya Nabi Allah Ibrahim. Ramadan tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu, tapi Ramadan dan kemuliaan-kemuliaan yang ada di dalamnya itu diberikan kepada kita umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya menjadi sebuah hal yang sangat kita sayangkan kalau andai kata Allah mengizinkan kita untuk bisa masuk ke dalam bulan suci Ramadan, kemudian melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, kemudian menghidupkan daripada sunnah-sunnah yang ada di bulan Ramadan, akan tetapi kita tidak mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, kita tidak mendapatkan pengampunan dari Allah di dalam bulan Ramadan, kita tidak mendapatkan apa yang telah Allah janjikan, yang dimana janji Allah ini merupakan sebuah hal yang dirahasiakan atas banyaknya jumlah daripada kebaikan yang Allah bakal berikan kepada kita. Yang dimana apabila kita tidak mendapatkan itu semua, maka kita tergolong sebagai hamba-hambanya yang merugi. Ya, makanya disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW di dalam sebuah hadisnya bahwa wailun liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Celaka, kata baginda Rasulullah, sungguh merugi mereka orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk bisa masuk di dalam bulan Ramadan, falam yughfar lahu, akan tetapi mereka tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuknya kita ke dalam bulan Ramadan dan setelah keluarnya kita dari bulan Ramadan, keadaan kita tetap sama. Sebagai seorang ahli maksiat, sebagai seorang yang banyak melakukan perbuatan dosa, sebagai seseorang yang suka membicarakan daripada aib saudara muslimnya, sebagai seseorang yang suka mengambil daripada hak orang lain, sebagai seseorang yang suka melakukan perbuatan zalim baik terhadap diri sendiri ataupun kepada orang lain. Apabila keadaan kita tetap sama sebelum kita masuk ke dalam bulan Ramadan, kemudian sampai kita keluar dari bulan Ramadan, maka kita tergolong sebagai orang-orang seperti apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah, yaitu orang-orang yang merugi, ya, orang-orang yang celaka, yang dimana kita tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada di bulan Ramadan. Kalau bukan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan, yang penuh dengan keistimewaan di dalamnya, dosa kita nggak diampunin, kesalahan kita nggak diampunin, ibadah kita nggak ada peningkatan, taubat kita makin berkurang, semangat kita makin kendor. Kira-kira di bulan apa lagi kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan atas sebuah ibadah yang kita lakukan di hadapan Allah? Ramadan merupakan majal buat kita. Ramadan merupakan kesempatan bagi diri kita untuk memperbaiki daripada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk menyempurnakan daripada kekurangan-kekurangan di dalam ibadah yang telah kita lakukan selama 11 bulan yang lalu.
Allah cuma memerintahkan kita puasa 1 bulan. Rasulullah memerintahkan kita untuk menghidupkan malam-malam di dalamnya selama 1 bulan. Jangan sampai perilaku kita, ya, pekerjaan kita, amal kita yang telah kita lakukan selama 11 bulan itu dapat mengotori kekhusyuan, fokus kita di dalam melakukan ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Yang ada, Ramadan kita sama dengan Ramadan yang lalu. Ya, nggak ada peningkatan di dalam kualitas Ramadannya, baik di dalam tarawihnya, baik di dalam puasanya, baik di dalam tadarrus Al-Qur'annya, baik di dalam sedekahnya, baik di dalam i'tikaf di dalam masjidnya, baik di dalam bangun malam melaksanakan sholat di malam harinya. Apabila kita tidak bisa meningkatkan apa yang Allah telah janjikan melalui kemuliaan di dalam bulan suci Ramadan, maka sungguh, ya, kita termasuk sebagai orang-orang yang merugi. Ya, itu sebagai orang-orang yang mendapatkan celaka dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanamkan azam sekarang nih. Mulai dari saat ini tanamkan azam. Lihat nih di dalam hati kita, ya Allah, mudah-mudahan Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan yang lalu. Mudah-mudahan puasa kita kali ini itu diangkat oleh para malaikat ke hadapan Allah. Salat tarawih kita, sedekah kita, i'tikaf kita, bangun malam kita, amal soleh yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan, mudah-mudahan bisa menjadi hujjah buat kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan waktunya bagi kita nih sekarang nih untuk mempersiapkan diri kita. Dikasih kesempatan kita nih berada di bulan Rajab, kemudian nanti kita akan masuk ke dalam bulan Sya'ban, dan pada akhirnya kita akan masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Makanya para ulama itu mengatakan kepada kita bahwa bulan Rajab adalah bulan bagi kita untuk menabur benih, untuk menaruh daripada bibit-bibit apa yang akan kita tanam, yang dimana kemudian dari bibit-bibit tersebut akan tumbuh pohon-pohon yang bagus, pohon-pohon yang rindang, yang kemudian pada bulan Sya'ban kita sirami terus pohon-pohon tersebut. Pada akhirnya pohon tersebut akan berbuah dengan buah yang bagus. Dan ketika pada saat kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan, waktunya bagi kita untuk memanen apa yang sudah kita tanam. Waktunya bagi kita untuk menikmati apa yang telah kita siram daripada apa yang sudah kita tanam. Kalau kagak berasa menabur benih, ya, kalau kagak berasa menyiram daripada benih yang telah kita tanamkan, jangan bicara panen di bulan Ramadan. Ya, jangan bicara hasil di bulan Ramadan. Kalau andai kata tidak ada persiapan dari kita dengan kesungguhan kita untuk mempersiapkan apa yang akan kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Sekarang waktunya kita untuk banyak beristighfar, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar pada saatnya nanti ketika kita masuk di dalam bulan suci Ramadan, dosa-dosa kita, kesalahan kita semuanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang kita masuk kepada keterangan-keterangan yang menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan di dalam pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan. Baik hukum-hukum yang terkait di dalam ibadah puasa bulan Ramadan, dan kemudian syarat-syarat, baik di dalam syarat sahnya ataupun syarat wajibnya, yang insya Allah akan kita bahas di dalam pertemuan yang berbahagia ini. Sebelum kita masuk kepada hukum yang terkait di dalam pelaksanaan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, ada baiknya terlebih dahulu kita mengerti dan memahami makna daripada Ramadan itu sendiri. Ramadan atau as-shaum di sini maknanya adalah al-imsak. Kalau kita melihat dari makna lughawi, makna secara bahasa, puasa itu artinya al-imsak. Imsak itu artinya apa? Menahan secara bahasa. Kalau kita baru bicara secara bahasa berarti sifatnya umum. Menahan, bisa nahan apa aja, bukan hanya nahan makan doang, gitu ya. Ente menahan diri ente untuk tidak berbicara, puasa namanya, gitu ya. Menahan diri kita untuk tidak bermaksiat, puasa namanya.
Menahan diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan Allah, puasa namanya. Secara umum. Kalau kita lihat dari makna lughawinya, dari makna bahasanya. Nah, ini sebagaimana atas apa yang Allah abadikan di dalam firman-Nya, disebutkan bahwa ketika Sayyidatina Maryam, di mana dia mengatakan inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallima al-yawma insiya, di mana Sayyidatina Maryam alaihassalam, ibu daripada Nabi Allah Isa alaihissalam, dia bernadar lirrahman, ya, bernadar, berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala sauman. Jadi sauman di sini menurut para mufassirin adalah al-imsak atau menahan. Menahan dari apa? Yang dilakukan oleh Sayyidatina Maryam di sini, falan ukallima al-yawma insiya. Dimulai saat ini saya tidak akan berbicara dengan para manusia. Jadi berpuasa untuk tidak berbicara. Kalimat ini dalam Al-Quran disebut dengan sauman. Jadi secara umum makna saum atau puasa di sini adalah al-imsak. Dan kemudian kalau kita mau melihat kepada makna istilahi atau makna syar'i tentang kalimat puasa adalah al-imsaku an jami'il mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubish syamsi biniyatin makhsusah. Yang dinamakan dengan puasa itu adalah menahan min jami'il mufattirat, dari semua yang dapat membatalkan puasa. Min tulu'il fajri, mulai dari terbitnya fajar, bukan dari terbitnya matahari ya, tapi mulai dari terbitnya fajar, ila ghurubish syams, sampai dengan terbenamnya matahari, biniyatin makhsusah, dengan niat tertentu. Sekarang kita bahas nih makna daripada istilahi kalimat puasa. Al-imsak an jami'il mufattirat, menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, baik secara lahiriah ataupun secara batiniah. Jadi membatalkan puasa seperti apa dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habashi di dalam salah satu kitabnya yang bernama Risalatul Jami'ah, di mana yang membatalkan puasa itu tidak hanya sebatas dengan makan dan minumnya kita. Jadi yang membatalkan puasa itu tidak hanya sebatas dengan makan dan minumnya kita, tapi ada hal yang lebih penting yang menjadi sebuah bahan perhatian bagi diri kita agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini apabila kita lakukan ketika kita berpuasa, maka ini akan membatalkan diri kita untuk tidak mendapatkan pahala dari Allah. Jadi kalau secara fikhiyah itu kita lihat lahiriah maknanya, yang zahir, yang tampak. Karena hukum fikih itu dinilai dari apa yang terlihat. Fanas nahkum bil zahir, fallahu nahkum bil batin. Kita manusia ini menentukan sebuah hukum, menetapkan sebuah hukum atas satu perbuatan itu ditentukan daripada lahiriahnya. Apa yang tampak, apa yang nyata, apa yang terlihat sama kita. Tapi fallahu nahkum bil batin. Allah akan lebih menilai daripada amal yang kita lakukan tergantung dengan batin kita. Jadi kalau orang berpuasa tapi dia berghibah, ngomongin orang. Orang puasa tapi dia tidak menjaga pandangannya, masih tetap memandang yang haram. Orang berpuasa masih tetap melakukan perbuatan zalim. Mulutnya kalau ngomong sama tetangganya, sama saudaranya nyakitin. Kalau sekali ngomong bikin orang jadi tersinggung, padahal mau puasa gitu ya, tapi mulutnya tetap menyakiti.
Puasa tapi matanya tetap melihat yang haram. Puasa tapi tangannya tetap menyakiti daripada saudaranya dan lain sebagainya. Kalau kita lihat dari makna fikhiyahnya, apakah puasanya sah? Puasanya mah tetap sah selagi dia nggak makan nggak minum. Tapi makna hakikat daripada puasa dia tidak dapatkan. Kenapa? Ya puasanya dia jadi satu hal yang percuma, yang sia-sia di sisi Allah. Karena apa? Ketika dia berpuasa, dia tetap bermaksiat kepada Allah. Kam min sha'imin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak dari orang yang berpuasa tapi mereka enggak mendapatkan apa-apa dari puasa yang mereka lakukan. Illa al-ju' wal 'atas, kecuali lapar dan haus. Udah. Makanya dengan berpuasa enggak merubah mereka jadi manusia lebih baik lagi. Dengan berpuasa enggak menjadikan mereka sebagai hamba-hamba yang lebih taat lagi kepada Allah. Tersebab apa? Puasa berriba, puasa memandang yang haram, puasa menyakiti saudaranya, puasa melakukan perbuatan zalim. Yang ada dia tidak mendapatkan apa-apa daripada puasa yang dia lakukan. Ya, al-imsak an jami'il mufattirat. Menahan diri kita dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa kita. Imsak. Itu kalau dengar kalimat imsak biasanya kalau udah apa? Kita kalau dengar kalimat imsak biasanya kalau udah mau apa? Kalau udah mau dekat waktu subuh. Imsak, begitu ya. Benar nggak? Sekarang sedikit ya, saya akan tambahkan keterangan ya, karena ini masih berkaitan dengan imsak yang umumnya itu dilakukan hampir di seluruh masjid dan musholla yang ada di negeri kita. Ketika sudah mendekati waktu adzan subuh, biasanya para bilal, ya, para muadzin yang ada di dalam masjid itu sudah memberikan peringatan buat kita. Jadi sebagian ulama itu mengatakan bahwa imsak itu merupakan lampu kuning sebenarnya. Ya, kehati-hatian bagi diri kita agar kita menyudahi daripada makan dan minum kita. Ya, karena ini disandarkan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Di mana dalam sebuah hadisnya dikatakan, di dalam hadis yang sahih, di mana dikatakan bahwa baginda Rasulullah SAW menyudahi daripada makan sahurnya dan dengan waktu adzan itu kira-kira 50 ayat. Jadi berhentinya Nabi dari makan sahur dengan adzan itu jaraknya kira-kira 50 ayat. Taruhlah 50 ayat kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit. Kalau kita hitung dengan waktu, ya 50 ayat tuh. Waktu ini yang kita sebut dengan apa? Imsak. Tapi kan di zaman Nabi kan nggak ada yang teriak-teriak imsak, begitu, ya, nggak ada yang teriak-teriak begitu. Memang perilaku apa yang dilakukan oleh umat Muslim yang ada di Indonesia khususnya melalui peringatan tersebut tidak ada di zaman Nabi. Tapi bukan berarti ini merupakan sebuah keharaman. Tapi bukan berarti ini bukan merupakan sebuah pelanggaran yang kita lakukan. Ini merupakan sebuah kebaikan melalui ikhtiar para ulama, melalui kehati-hatian para ulama. Karena apa? Karena masih banyaknya mereka yang mengatakan entar tungguin adzan, belum juga adzan nanggung, kopi masih setengah, rokok masih setengah, gitu ya. Ntar kalau udah adzan saya berhenti dah, begitu. Ya, dia kagak tahu, gitu ya. Sekarang siapa yang tahu dengan datangnya waktu fajar? Ketika waktu fajar tiba, perhatikan ya. Jadi ketika waktu fajar tiba, tidak lantas adzan. Ada jeda beberapa menit kemudian baru adzan. Jadi kalau kita nungguin adzan, entar aja adzan. Sedangkan antara waktu fajar dengan adzan itu tidak bersamaan, karena ada jeda beberapa menit. Nungguin adzan berarti fajarnya udah lewat. Nah kira-kira kalau kita nungguin adzan terus fajarnya udah lewat masih kalau sama ngopi, batal nggak puasa kita? Batal. Makanya kenapa para ulama tuh ya memberikan sebuah lampu kuning dalam bentuk imsak, tuh ya, peringatan
paling tidak sebuah kehati-hatian dari diri kita. Jadi kalau di mushola, di masjid udah bilang imsak, udah matiin rokoknya, ya, udahin ngopinya, ya, kita kumur-kumur, kita bersihin mulut kita biar jangan ada makanan yang tersisa di mulut kita. Ya, kalau andai kata bentar tungguin belum nggak adzan, padahal adzan itu waktunya sudah lebih dari terbitnya fajar, ada jeda beberapa menit. Nah, ini yang harus kita pahami. Ya, jadi biarin orang ngomong tentang imsak, bagaimana caranya, kayak dia mau bilang haram, dia mau bilang bid'ah, terserah, gitu ya. Yang penting ini seperti apa yang diajarkan oleh para ulama kita tentang sebuah kehati-hatian. Orang namanya ibadah kudu hati-hati, gitu. Orang namanya ibadah kudu pakai ilmu, gitu. Gak bisa main tabrak aja begitu, ya. Gak bisa semaunya. Tetap ada yang menjadi pegangan kita, panutan kita untuk kita ikuti. Siapa? Ya ulama kita. Ulama kita udah ngajarin begitu, kita ikutin. Gak mungkin ulama kita menjerumusin kita ke neraka. Jadi tetaplah kita meyakini apa yang telah diajarkan oleh para ulama kita. Seperti itu. Kemudian min tulu'il fajri ila ghurubi syams, menahan daripada apa yang membatalkan puasa kita mulai dari terbitnya matahari sampai dengan terbenamnya matahari. Jadi terbenamnya itu harus benar-benar terbenam. Terbenamnya itu bukan matahari turun ketutup gunung, bukan. Itu bukan terbenam namanya. Kalau kita di lautan datar begitu kan kelihatan. Itu matahari terbenam kelihatan nggak? Kelihatan. Kalau di gunung dia belum terbenam, dia baru kealingan gunung doang. Karena ada sebagian orang yang mengatakan ketika matahari udah nggak kelihatan di ujung gunung, berarti tandanya udah maghrib. Padahal masih terang. Masih banyak yang salah di dalam pemahaman tentang makna ghurub. Itu ya, tentang makna terbenamnya matahari. Yang paling baik ya kita tungguin deh suara adzan. Itu udah paling aman sebenarnya. Kalau beduk belum. Ya, baru beduk itu dibuka belum, tungguin adzan dulu. Ya, tungguin adzan. Kalau udah adzan Allahu Akbar, baru kita berbuka puasa. Allahumma barik lana fima razaqtana warzuqna khairum minhu. Makan korma, terus minum air putih. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu wa dhahabat dhama wa btalatul urub wa tabatul ajur insyaallah. Ya azim, ya azim, ya azim, anta ilahil azim, faghfir dzambal azim, fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa azim. Banyakin doa. Lagi berpuasa jangan banyak gorengan, banyakin doa. Ya, lagi puasa jangan banyakin gorengan, jangan banyakin lontong, jangan. Banyakin doa. Kenapa kok kita dianjurkan untuk memperbanyak doa? Karena pada saat berbuka itu merupakan waktu yang mustajabah. Waktu di mana Allah tidak menolak doa hambanya. Jadi kalau kita sia-siain, sayang. Doa. Batalin dulu korban satu, kita minum air putih, kita berdoa langsung. Ya Allah, terimalah ibadah puasa saya. Ya, terimalah amal kebaikan yang telah saya lakukan di bulan Ramadan. Jadikanlah keluarga saya keluarga yang saleh dan salihah. Berikanlah kami istiqomahan di dalam melakukan ketaatan. Akhirkan kehidupan kami dalam keadaan husnul khatimah. Minta Allah. Waktu yang mustajabah. Jadi kalau andai kata kita sia-siakan waktu itu, sayang. Kita sibuk sama makanan, kita kalah sama makanan, sayang. Ya. Karena farhatan lisa'il. Ada dua kegembiraan. Ya, bagi mereka orang-orang yang berpuasa. Yang pertama, farhatun 'inda al-iftar. Yang pertama kegembiraan ketika berbuka, wa farhatun 'inda liqa'i rabbi. Yang kedua adalah pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang muslim, orang mukmin kalau bertemu dengan Allah, dia gembira. Kalau dia meninggal dia gembira. Karena apa? Dia akan berjumpa dengan Tuhannya. Dan ketika berbuka puasa itu merupakan sebuah kegembiraan. Atas apa? Atas doa-doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, ya. Biniyatin maksusah, dan juga dengan niat yang khusus. Apa ini maksudnya niat khusus? Ya. Kalau sampai dikatakan bahwa niat puasa itu merupakan niat khusus, berarti ada perbedaan dengan niat yang lain.
Di mana-mana yang namanya niat itu adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Menyengaja untuk melakukan satu pekerjaan yang dimana antara niat dengan pekerjaannya itu dilakukan secara bersamaan. Itu namanya niat. Niat dengan sholat bareng nggak? Niat sholat sama sholat bareng nggak? Bareng. Niat wudhu sama berwudhunya bareng nggak? Bareng. Niat berzakat sama mengeluarkan zakatnya bareng nggak? Bareng. Semua ibadah rata-rata niat itu adanya fi awalil ibadah, ada di permulaan ibadah. Illa shaum, kecuali puasa. Kapan kita niat puasa? Malam hari. Kita malamkan niat kita tuh untuk puasa esok hari. Kan biasanya kalau kita selesai sholat tarawih kan kita suka melafalkan niat. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kita malamkan niat kita. Puasanya kapan? Apakah malam itu juga? Enggak, baru besok. Makanya dikatakan niatin makhsusah. Niat yang khusus karena apa? Niat puasa itu berbeda. Niatnya malam, puasanya baru besok. Nah, ini dikuatkan dengan sabda baginda Rasulullah SAW, "Man lam yubayyitun niyah minal lail fala siyamalah," kata Nabi. Jadi barang siapa yang tidak memalamkan niat ketika dia akan berpuasa wajib esok hari, fala siyamalah, maka tidak terhitung puasanya. Kapan diperbolehkan kita untuk berniat? Adzan maghrib nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita berbuka. Allahumma anta sumtu wa bika amantu wa ala jika afdaltu wa tabahtu ma mutalatul uruq wa tabatu ajri, insyaallah. Selesai makan, udah rapi, minum, terus langsung kita niat, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Boleh. Jadi niatnya itu mulai terbenam matahari, itu sudah diperbolehkan bagi kita untuk berniat puasa esok hari. Tapi umumnya kita melakukannya biasanya selesai melaksanakan sholat tarawih. Tuh yang dibilang niat maksusah. Ya, jadi jangan sampai lupa. Ya, tiap malam kita mesti tabyitun niyah minal lail, memalamkan niat. Kalimatnya begitu, ya. Nah, itu adalah makna daripada puasa. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan para hambanya, terutama umat baginda Rasulullah SAW, untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini 1 tahun 1 kali. Dan Allah turunkan perintah itu fi sanati tsaniyah fi syahri Sya'ban, di tahun yang kedua setelah hijrahnya Nabi dari kota Makkah ke kota Madinah, tepatnya pada bulan Sya'ban, Allah menurunkan perintah kepada baginda Rasulullah untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Tadinya puasanya itu puasa seperti yang dilakukan oleh Nabi terdahulu. Jadi kalau Nabi-Nabi dulu tuh puasanya ada yang 50 hari. Ya, puasanya ada yang hari ini puasa, hari ini enggak, hari ini puasa, hari ini enggak. Begitu kayak puasa Nabi Allah Daud alaihi salam. Jadi para sahabat dan baginda Rasulullah juga melaksanakan ibadah puasa seperti itu sebelumnya, sampai pada akhirnya Allah menurunkan perintah untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan itu diturunkan perintahnya tepatnya pada bulan Sya'ban. Wa qad shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 Ramadanat kulluha nawaqis. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selama hidupnya beliau melakukan puasa sebanyak 9 kali. 9 Ramadan. Jadi kalau ditanya Rasulullah selama hidupnya berpuasa berapa kali sih? Tuh. Kalau ada yang nanya begitu tuh, kalau nanti kita jawab, Rasulullah selama hidupnya beliau berpuasa sebanyak 9 kali. Kulluha nawaqis, gitu ya. Dan semuanya itu kurang. Dari 9 kali yang 8 itu kurang. Maksud kurang di sini apa? Cuma 29 hari. Yang satunya 30 hari. Jadi dari 9 kali puasa yang dilakukan oleh Rasulullah,
8 kali itu berjumlah 29 hari dan yang satunya 30 hari. Karena apa? Ya karena bulan Hijriah itu cuma 2, antara 29 30. Dan umumnya biasanya nih, kalau bulan misalnya kalau bulan Rajab 29 hari, berarti bulan Sya'ban 30. Jadi begitu. Ya, kalau bulan Rabiul Awal 30, biasanya bulan Rabiul Tsaninya 29. Jadi begitu biasanya umumnya. Ya, kalau bulan Hijriah berbeda dengan bulan Masih, ya Masehi, ya bulan yang ditentukan oleh kaum Nasrani. Ya, kita umat Islam harusnya lebih berhak menghitung hari demi hari, bulan demi bulan dengan bulan Hijriah, karena itu bulannya umat Islam. Ya, dihitung dengan peredaran bulan. Ya, makanya kita bisa tahu tuh, ya, oh ini udah tanggal tua, oh ini tanggal muda. Jadi tahunnya kita di tanggal 2, tanggal muda, bukan gajian kita habis, bukan. Atau bukan besok kita gajian, bukan, gitu ya. Tahunnya kita di tanggal muda, di tanggal tua dengan apa? Melihat bentuk daripada bulan. Ya, makanya ketika bulan terang, puasa ayyamul bid. Ya, ketika bulan gelap, ayyamul sud, akhir bulan ada puasanya juga. Itu. Jadi umat Islam lebih berhak untuk menggunakan daripada kalender Hijriah dalam menentukan bulannya. Seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita masuk kepada hukum yang terkait di dalam pelaksanaan ibadah puasa secara umum. Ada beberapa hukum yang telah ditetapkan oleh para ulama kita yang berkaitan dengan pelaksanaan daripada ibadah puasa secara umum di sini. As-shawmu ta'tariyahul ahkamil arba'ah. Jadi ada 4 hukum yang terkait. Yang pertama adalah al-wujub, wajib. Ya, hukumnya wajib. Yang kedua wan-nadbu, sunnah. Kedua hukumnya adalah sunnah. Yang ketiga wal karahah, makruh. Dan yang keempat wal hurmah, haram. Ada 4 hukum. Wajib, sunnah, makruh, haram. Ingatin ya, hukum di dalam berpuasa secara umum. Nah, sekarang kita lihat puasa yang wajib. Nah, puasa yang wajib. Puasa yang wajib seperti puasa apa aja sih? Nah, di sini dikatakan bahwa ayyakuna wajiban fi sittah halat. Jadi ada 6 keadaan puasa itu dikatakan sebagai puasa wajib. Yang pertama, shaum Ramadan. Itu udah jelas. Ya, puasa di bulan Ramadan wajib hukumnya. Ya, bagi setiap muslim balik akil. Ya, nanti akan kita bahas di syarat wajibnya tuh. Ya, di syarat wajib daripada pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua yang termasuk di dalam puasa wajib adalah puasa nadar. Bernadar. Saya bernadar untuk melakukan puasa selama 2 bulan berturut-turut kalau bisnis saya berhasil. Gitu. Kalau proyek saya jebol nih, saya nadar. Kan nadar kan berarti kita berjanji sama Allah. Saya bernadar, saya mau puasa 2 bulan. Bisnisnya berhasil. Ketika bisnisnya berhasil, tinggal tunaikan nih puasanya 2 bulan kan. Ya puasa 2 bulan berturut-turut. Kenapa? Itu hukumnya wajib. Karena kalau andai kata tidak ditunaikan nanti ada kafarahnya dan wajib juga pada akhirnya kafarahnya itu. Ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah puasa kafarah, puasa bayar denda. Wajib tuh hukumnya, ya. Puasa untuk membayar denda. Di antaranya tadi itu denda ketika kita tidak menunaikan apa yang menjadi nadar kita. Tuh, ya, tidak menunaikan apa yang menjadi nadar kita. Atau puasanya kita ketika kita melakukan pelanggaran di bulan Ramadan. Kalau suami istri melakukan hubungan badan di siang hari bulan Ramadan, ya, dengan sengaja, dalam keadaan sadar, dan dia mengetahui tentang keharaman tersebut, tapi masih dilakukan juga, dia mesti berpuasa, kafarah, mesti bayar, puasa selama 3 bulan berturut-turut. Nggak boleh ada yang
kosong. Alhamdulillah saya udah puasa 2 bulan 29 hari, tinggal 1 hari lagi batal. Ulang lagi dari pertama. Kalau puasa dendam begitu, sengaja. Kenapa dibikin begitu oleh agama? Supaya jadi bahan perhatian buat kita, agar kita tidak meremehkan sebuah perintah wajib di dalam agama kita. Mesti digituin. Ya, kalau digituin baru pada mikir panjang. Masih ada malam, nggak harus di siang, gitu ya. Masih ada malam. Tinggal tergantung bagaimana diri kita untuk mengkondisikan daripada syahwat kita. Namanya Ramadan itu kan menjinakkan syahwat. Kalau perut kosong itu syahwat akan jinak. Kalau hilang nggak bisa. Namanya syahwat nggak bisa hilang, tapi bisa kita apa? Jinakkan. Ya, kita jinakkan. Kalau syahwat boleh jinak, nah itu kebaikan buat kita pada akhirnya. Tapi terkadang ada orang yang dikuasai oleh syahwatnya. Karena apa? Ya selalu diturutin apa kata syahwatnya. Mau ini harus ada, mau itu mesti bisa, mau ini perlu jalan kemana harus dilakukan. Syahwatnya diturutin, terutama syahwat keduniaannya, tapi tidak berusaha untuk dijinakkan. Jadi syahwat itu kayak anak kecil. Anak kecil kalau minta mainan 1 kali kita kasih, besok minta mainan lagi 2 kali kita kasih, besok minta mainan lagi 3 kali kita kasih, 4 kalinya diminta mainan kita kagak kasih, nangis kan anak? Nangis. Syahwat kayak begitu. Gitu ya. Jadi wan nafsu katifali, kata Imam Busiri dalam qasidah burdanya. Jadi syahwat itu kayak anak kecil. Kalau diturutin dia bakal terus begitu. Tapi ketika kita nggak turutin, dia akan menyusahkan diri kita pada akhirnya. Ya. Kemudian yang termasuk di dalam puasa yang memiliki kewajiban atau wajib hukumnya di sini, wasaumu fil haji wal umrah. Puasa pada saat ibadah haji dan umrah badalan anid dzabhi fil fidyah, sebagai pengganti daripada fidyah yang harus kita bayarkan. Jadi kalau orang pergi haji, kalau orang pergi umrah, ketika mereka melakukan pelanggaran di dalam ibadah haji pada saat mereka sedang berihram, baik ihram haji ataupun ihram umrah, maka wajib bagi mereka untuk apa? Bayar dam. Kalau bahasa kita bilangnya, ya bayar dam. Biasanya bayar dam itu apa? Dalam bentuk 1 ekor kambing. Tuh. Tapi tergantung pelanggarannya nanti akan kita lihat. Nah, dia harus mengeluarkan denda yang harus dia bayarkan, yaitu 1 ekor kambing. Sekarang saya nggak mampu untuk beli 1 ekor kambing, saya pergi haji juga boleh bayarin sama orang. Mau duit pas-pasan cuma buat bekal. Kalau buat beli kambing saya udah nggak punya duit lagi ntar. Sedangkan saya masih lama tinggal di kota Makkah atau di kota Madinah. Terus bagaimana? Kira-kira ada alternatif lain nggak sebagai pengganti daripada hukuman yang sudah saya lakukan ketika saya berihram, baik ibadah haji ataupun ibadah umrah? Ada. Puasa. Sebagai penggantinya adalah puasa. Berapa lama? 10 hari. Ya. 3 hari kita lakukan ketika kita berada di sana. Wa sab'atun idza raja'tum. Dan 7 hari setelah kita kembali ke negara kita, Allah jelaskan tilka asyratun kamilah, maka akan sempurna menjadi 10 hari. Jadi 3 hari ini kerjain di sana tuh. Ya udah pulang ke negara kita, sempurnakan deh sisa 7 hari itu. Jadi 10 hari. Enggak mesti kita harus beli kambing. Wajib kalau itu hukumnya, ya termasuk puasa yang wajib. Kemudian juga yang termasuk puasa wajib adalah istisqa idza amara al-hakim. Puasa ketika kita akan melakukan sholat istisqa idza amara al-hakim, apabila diperintahkan oleh seorang hakim. Ya, seorang istilahnya kalau di sini ahli agama, seorang ulama. Kalau memerintahkan, ayo kita udah nggak hujan-hujan nih misal, kita akan melakukan sholat istisqa. Sebelum sholat istisqa diharuskan untuk berpuasa terlebih dahulu 3 hari. Kalau diperintahkan berarti kita wajib tuh hukumnya untuk berpuasa selama 3 hari, baru nanti di hari kemudiannya kita melakukan sholat istisqa seperti itu. Kemudian yang keenam adalah shaumul qadha,
puasa qada wajib. Ya, jadi kalau masih punya qada Ramadan, terutama untuk ibu-ibu nih, ya masih punya puasa qada Ramadan enggak? Masih. Kalau masih punya qada puasa Ramadan, dibayarin dari sekarang. Mumpung waktunya masih leluasa. Sayyidatina Aisyah, istri baginda Rasulullah SAW, dalam sebuah riwayat yang sahih di mana diceritakan bahwa beliau melakukan qada puasa Ramadan itu ketika beliau berada di bulan Sya'ban. Gitu. Jadi ketika beliau berada di bulan Sya'ban, beliau melakukan puasa qada Ramadannya. Jadi ibu-ibu nih, kaum wanita yang masih punya qada Ramadan tersebab udzur syar'i, tersebab mungkin hamil, tersebab menyusui, ya, tersebab sakit dan lain sebagainya. Ya, kalau masih punya qada Ramadan maka disegerakanlah untuk membayarnya. Kalau andai kata udurnya ada sebab udur, maka cukup membayar qada saja. Tapi kalau andai kata udurnya itu dia tidak ada, artinya waktu luangnya itu banyak, tapi dia tidak mengqada daripada puasanya, maka ada dua hal yang harus dia lakukan. Selain mengqada puasanya, dia juga harus mengeluarkan fidyah. Dua. Fidyahnya apa? Kasih makan orang. Satu mud itu kurang lebih sekitar 5 atau 6,57 gram. Itu kasih makan orang. Ya, satu kali makan lah, ukuran satu kali makan. Punya kotornya berapa ya? 7 hari. Punya kotornya berapa? 5 hari. Berarti 5 hari tuh mesti kasih makan orang dan juga mengkotor daripada puasanya. Jadi kalau masih ada waktu, cepetan. Kalau kagak nanti dianggap bermaksiat dan berdosa pada akhirnya ketika melalaikan qada puasa Ramadan sedangkan dia mampu untuk melaksanakannya. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk kepada hukum yang kedua adalah mandub, wajib di sini. Mandub sunnah, yang hukum puasa sunnah. Sekarang puasa sunnah itu dibagi menjadi dua. Ada yang ma yatakarrar bi takarruri sinin, ada yang ma yatakarrar bi takarrur syuhur. Bukan dua, ada tiga, ya. Ada yang sifatnya tahunan, ada yang sifatnya bulanan, ada yang sifatnya mingguan. Jadi puasa sunnah ada yang tahunan, ada yang bulanan, ada yang mingguan. Kalau yang tahunan seperti apa? Seperti qasaumi yaumi Arafah, puasa pada hari Arafah. Setahun sekali itu. Kita berpuasa pada tanggal berapa? Kalau hari Arafah tanggal berapa? Tanggal 9 di bulan Dzulhijjah, ya bulan haji kalau kita bilangnya. Biasanya kita puasanya 2 hari tuh. Dari hari Tarwiyah tanggal 8-nya. Tanggal 8 kita puasa, tanggal 9 kita berpuasa. Bagi mereka orang-orang yang tidak wukuf di padang Arafah, bagi mereka orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah haji, dianjurkan bagi mereka untuk berpuasa Arafah. Ya, pada tanggal 9 itu setahun sekali. Kemudian Tasu'a wa Asyura, puasa pada tanggal 9 dan 10 di bulan Muharram, atau kita sebut juga dengan puasa Asyura. Ya, dari tanggal 9-nya, ya, agar menyelisihi daripada puasa yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Ya, mereka orang-orang daripada Bani Israel itu mereka berpuasa pada hari Asyura. Karena apa? Mereka bersyukur atas diselamatkannya Nabi Allah Musa dari kejaran Fir'aun. Mereka berpuasa pada tanggal 10 di bulan Muharram. Dan kita sebagai seorang muslim dianjurkan oleh baginda Rasulullah untuk melakukan ibadah puasa pada tanggal 10 di bulan Muharram. Tapi Rasulullah menegaskan kepada kita agar kita kalau bisa melakukannya dari tanggal 9 untuk menyelisihi agar apa yang kita lakukan daripada puasanya ini tidak sama seperti apa yang dilakukan oleh mereka. Nah, walaupun Rasulullah telah memerintahkan kepada kita, tapi Rasulullah belum sempat melakukannya karena Rasulullah sudah keburu meninggal. Jadi Rasulullah belum sempat melakukan puasa Tasu'a tanggal 9 di bulan Muharram, seperti itu. Tapi ini sudah merupakan sebuah kesunahan, walaupun
baginda Rasulullah belum melakukannya. Kemudian wasitti min Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya. Jadi kalau habis lebaran, habis hari raya, biasanya ini kalau orang-orang tua kita dulu, ya habis lebaran besoknya langsung puasa 6 hari tuh nggak keluar. Nanti udah kelar puasa Syawal, baru dia pergi keluar, dia pergi silaturahmi. Kalau orang dulu begitu, ya. Jadi habis lebaran, besoknya langsung puasa. Nah kita diajarin sama orang-orang tua kita begitu. Ya, besoknya langsung puasa 6 hari. Karena kalau ditunggu ntar aja deh, panjang ini waktunya ntar aja deh, ujung-ujungnya nggak dikerjain tuh puasa Syawal. Ya, jadi setelah hari raya, mumpung baru Ramadannya masih ada, hawa-hawa puasanya masih ada, kita lakukan tuh 6 hari di bulan Syawal. Ya, jadi kalau puasa 6 hari di bulan Syawal, kasawmi yaumid dahr, itu pahalanya seperti kita melakukan puasa selama 1 tahun penuh. Ya, nah udah kelar puasa Syawal, baru kita pergi. Makanya ada istilah lebaran Syawal. Gitu ya, ada istilah lebaran Syawal itu karena apa? Sudah menyelesaikan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya. Dilakukan tuh, jangan ditinggal, ya. Kemudian wa awwal yaum di sana, hari pertama di tahun yang baru, sunnah puasa tuh. Kemudian wa yaum as-sabi' wal 'ishrun min Rajab, tanggal 27 Rajab. Tarne, ya. Tanggal 27 Rajab kita puasa, sunnah tuh, ya. Kemudian wal ashhurul hurum, dan ashhurul hurum, bulan-bulan yang dimuliakan. Ya, bulan-bulan yang dimuliakan. Ada 4 bulan kan? Dari mulai bulan apa tuh? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dari bulan apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Satu lagi Rajab. Nih, 4. Jadi yang namanya bulan haram itu ada 4. Dari bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ya, tanda satu mutawaliyat, yang 3 berurutan, yang 1 mencar. Ya, kenapa dinamakan bulan haram atau bulan yang mulia? Karena banyak kemuliaan yang Allah jadikan di dalamnya. Allah saja sampai memuliakan bulan ini. Allah tuh yang menciptakan seluruh alam ini, dan diantaranya bulan ini juga Allah memuliakannya. Masa iya kita makhluknya kagak ikut memuliakan? Apa yang Allah muliakan? Ya, malu. Ya, jadi bulan Rajab termasuk bulan Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan. Jadi kita juga harus memuliakannya. Yang memakmurkannya dengan ibadah, ya, dengan amal soleh dan lain sebagainya. Kemudian puasa sunnah yang tiap bulannya nih. Seperti apa? Ayyamul bir. Tiap bulan, pertengahan bulan tanggal 13, 14, 15. Ketika bulan mendekati bulan purnama. Ya berarti pertengahan bulan tuh tandanya 13, 14, 15. Tapi bulan Hijriah, bukan bulan Masehi. Ya. Kemudian berpuasa pada ayyam sud, akhir bulan. Tanggal 28, 29, 30. Itu namanya ayyam sud. Kenapa dinamakan ayyam sud? Ayyam sud artinya hari gelap. Karena bulan udah mengecil. Itu sunnah. Itu puasa sunnah yang bisa kita lakukan pada setiap bulan. Terus puasa sunnah yang bisa kita lakukan pada setiap minggu. Kayaumil Itsnin wa yaumil Khamis. Hari Senin dan hari Kamis, ya. Jadi puasa sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah adalah puasa di pertengahan bulan tadi. Ya, puasa di pertengahan bulan. Kalau kita bisa puasa Senin Kamis, puasa Senin Kamis. Ya. Jadi puasa hari Kamis kan amal diangkat oleh para malaikat ke hadapan Allah. Dan pada setiap minggunya, ya kita mau ketika amal kita diangkat, kita dalam keadaan berpuasa. Begitu. Ya, Rasulullah di mana dia merayakan daripada hari kelahirannya dengan apa? Berpuasa. Seperti itu. Dan satu lagi makruh untuk haram, nanti kita bahas di pertemuan akan datang dengan syarat-syaratnya. Makruh ifrad yaumil Jum'ah. Puasa menjadi makruh hukumnya kalau puasa hari Jumat saja. Hari Jumat doang puasanya.
Ya, makruh hukumnya tuh. Karena apa? Hari Jumat adalah Idul Mukminin, hari rayanya orang Muslim. Kalau namanya hari raya kan berarti identik dengan apa? Makanan yang enak, minum yang enak. Tuh. Jadi kalau kita puasa hari Jumat doang, kita sendirikan hari Jumat, itu makruh hukumnya. Ya. Hari Sabat atau hari Jumat, hari Sabtu saja kita sendirikan, itu juga makruh. Hari Ahad atau hari Ahad saja, hari Minggu saja, itu juga makruh. Ya, karena hari Sabtu, kalau kita puasa cuma hari Sabtu doang, itu seperti puasanya orang-orang Yahudi yang disebut dengan kaum Sabat. Itu mereka berpuasa pada hari Sabtu. Ya, hari Minggu seperti orang-orang Nasrani. Nah, makanya kalau kita mau puasa supaya kagak makruh, dari Kamis, Jumat, Sabtu, begitu. Atau Jumat, Sabtu, Ahad, begitu diikutin. 2 hari itu nggak apa-apa. Jumat dan Sabtu atau Kamis dan Sabtu. Jangan Jumat saja atau Sabtu saja. Mesti diiringi dengan hari yang lain supaya zalatil karahah, hilang kemakruhannya. Seperti itu. Nah, itu 4 hukum yang terkait insyaallah dengan hukum haram, agak sedikit panjang, dan syarat sah, syarat wajib, dan masalah-masalah yang terkait di dalam ibadah puasa insyaallah kita akan lanjutkan di dalam pertemuan yang akan datang. Baik, sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan dari para hadirin tentang apa yang sudah kita bahas pada pertemuan kali ini. Silakan bapak-bapak ibu ini pertanyaan atau malu bisa dikirim lewat kertas gitu, nanti dikirim ke saya. Ustaz, saya tanya Ya. Terkait kemarin kan kita bahas daripada jenazah, dan itu kebiasaan daripada warga kita nih, biasanya ada bayar fidyah berkait dengan hal tersebut, Ustaz. Itu bagaimana ketika sisi yang menerimanya itu ketika orang tahlil itu seperti apa, Ustaz? Baik. Fidyah. Satu hal yang mesti kita lurusin. Ya, kenapa? Masih bengkok. Ya, di masyarakat kita terutama pemahamannya. Enggak di lengkong aja begitu ya, hampir di semua tempat rata-rata ya. Jadi fidyah itu terkait dengan, terutama terkait dengan jenazah ya, fidyah yang terkait dengan jenazah. Seorang jenazah di mana diwajibkan baginya untuk mengeluarkan fidyah atas ahli warisnya daripada puasa Ramadan yang mereka tinggalkan. Jadi fidyah itu buat bayar puasa, bukan buat bayar sholat, bukan. Ya, ingat deh, fidyah itu dikeluarkan untuk bayar puasa. Tetapi kita lihat, si jenazah ini, dia meninggalnya ini lantaran sakit dan kemudian setelah sakit langsung meninggal. Apa dia sakit terus sembuh, nggak lama meninggal? Dilihat di sini. Kalau andai kata si jenazah ini dia sakit sampai dia meninggal, maka dia termasuk dalam kategori udzur, dan berarti tidak diwajibkan baginya untuk mengeluarkan fidyah. Ingat, orang yang meninggal karena tersebab sakit itu nggak sembuh-sembuh, terus sampai meninggal, belum sempat sembuh udah meninggal, maka orang tersebut tidak wajib untuk mengeluarkan fidyah. Ingatin ya. Yang kedua adalah mereka yang wajib untuk mengeluarkan fidyah di sini adalah di mana mereka sakit kemudian sembuh, kemudian ada waktu tuh bagi mereka untuk bisa membayar qada puasa yang mereka tinggalkan. Saya nggak puasa 1 minggu karena sakit kemarin, maka saya lagi bayar qada puasa saya. Masih ada waktu, itu ya, masih ada kesehatan untuk dia melakukan qada Ramadannya. Nah, apabila ketika dia diberi kesehatan tapi dia tidak membayar daripada qada
Ramadan puasa yang dia tinggalkan pada saat dia sakit, dan kemudian sampai dia sakit lagi, begitu. Udah sembuh dia lama, sampai dia sakit lagi, maka ketika dia meninggal, wajib bagi para ahli warisnya untuk mengeluarkan fidyahnya. Berapa banyak? 1 mud tadi tuh. Yang tadi saya jelaskan, ukuran 1 mud. 1 mud itu ukuran 1 kali makan. Ya, ukuran 1 kali makan. Diberikan kepada siapa? Dan yang menerima fidyah, dengerin. Fidyah itu akan dikatakan sebagai fidyah tergantung daripada siapa yang menerima. Di dalam agama kita diatur, ya, fidyah ini hampir ada kemiripan dengan zakat. Walaupun tidak sama dengan zakat, tapi hampir ada kemiripan dengan zakat. Mereka orang-orang yang berhak untuk menerima zakat adalah al-asnafut thamaniyah, 8 golongan. Mulai dari fakir, miskin, gharimin, amilin, ibnu sabil, sabilillah, dan lain sebagainya. 8 golongan itu mereka yang berhak untuk menerima zakat. Tetapi mereka yang wajib dan berhak untuk menerima fidyah itu cuma 2, fakir dan miskin. Ingat, yang berhak dan wajib untuk menerima fidyah dan fidyahnya dikatakan sah apabila fidyah tersebut diberikan kepada fakir dan miskin. Selain daripada kedua orang ini nggak boleh, nggak sah fidyahnya, bukan dinamakan fidyah. Nah selama ini Ustaz, kita kalau asal habis tahlilan hari ke-7 jamaah tahlil suka dikasih besek tuh. Ya, dikasih beras, ame sembako, minyak, terus ikan kaleng, segala macam, susu, kopi, gula. Terus kita disuruh ijab kabul. Ya, suruh terima fidyah. Padahal kita bukan orang fakir, handphone punya. Kemana-mana naik motor, fakir bukan? Bukan. Miskin bukan? Bukan. Kita orang mampu. Lah terus, apakah itu dinamakan fidyah yang dari kita terima? Yang kita terima itu tidak dinamakan fidyah. Karena kita bukan fakir, kita ngerasa kita bukan fakir. Kita orang yang mampu. Miskin bukan? Bukan, kita bukan orang miskin, kita orang yang mampu. Kita masih bisa makan, kita kemana-mana masih naik motor, handphone kita punya, beli kuota masih sanggup. Bukan orang miskin. Terus kita terima fidyah. Apakah itu namanya fidyah? Bukan. Itu namanya jadi sedekah. Bukan fidyah nanti. Percuma nggak? Ya nggak percuma. Tetap ada kebaikan di situ. Yang pada akhirnya sedekah tersebut menjadi sebuah kebaikan untuk si mayit tadi. Tapi bukan fidyah. Karena fidyah itu berlaku hanya diberikan kepada fakir dan miskin. Titik. Terus yang niat ketika mengeluarkan fidyah sampai yang niat mengeluarkan fidyah adalah ahli warisnya, bukan amil. Mesti dipahami ya. Yang niat mengeluarkan fidyah itu mesti ahli warisnya. Ya. Nawaitu misalnya al-mukhrija hadhil fidyah shaumi Ramadan fulan bin fulan fardhan lillahi ta'ala. Ahli warisnya ngomong, baru kasih. 1 hari, buat 1 orang tuh gak ada masalah. 1 orang. Emang puasanya berapa hari tinggal? Cuma 1 minggu. Setiap hari kita ngasih makan itu 1 orang selama 1 minggu. Selesai. Semudah itu. Kita tahu bahwa dia orang fakir. Kita tahu bahwa dia orang miskin. Semudah itu, seringan itu dan tidak memberatkan kita pada akhirnya kan. Terkadang orang udah ada kepikiran dulu mikirin fidyah. Notabene dia adalah orang nggak mampu, orang nggak punya, dia pusing, ya Allah ini fidyah belum dibayar. Gimana ya? Ya, sedangkan jamaah banyak, saya butuh beras dalam jumlah banyak, butuh sembako dalam jumlah banyak. 1 orang juga cukup kita ngeluarin fidyah. Untuk 1 orang yang penting kita tahu bahwa dia adalah fakir, bahwa dia adalah miskin. Ahli warisnya, anak-anaknya niatin. Nawaitu an ukhrija hadhil fidyah shaumi Ramadan fulan bin fulan fardhan lillahi ta'ala. Keluarin 1. Ntar besoknya begitu lagi
Dua, saya mau ganti orang kan, masa dia lagi. Hari ketiga saya mau ganti orang nggak apa-apa. Yang penting kita tahu dia fakir dan miskin. Sampai hari ketujuh selesai. Satu kali makan berapa berat di situ? Hah?